Bayangkan jika sedang melaju di jalan raya, tiba-tiba kendaraan kita terasa bergetar hebat, dan setiap gundukan justru semakin terasa lebih parah dari yang sebelumnya. Ternyata penyebabnya bisa jadi karena shock absorber yang amblas atau macet. Masalah ini bukan hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga dapat berdampak langsung pada keselamatan saat berkendara. Shock absorber atau shock breaker adalah peredam kejut yang merupakan salah satu komponen dalam sistem suspensi kendaraan. Shock absorber memiliki peran yang penting karena fungsinya sebagai penahan getaran dan guncangan saat kendaraan kita melewati jalan yang tidak rata. Lalu, bagaimana dengan para pengguna mobil lainnya? Apakah mereka setuju bahwa shock absorber ini sangat penting bagi kenyamanan berkendara? Seperti yang sudah dibahas, shock absorber memegang peranan yang sangat penting dalam kenyamanan kendaraan. Selain meredam getaran dan guncangan, shock absorber juga memiliki fungsi lain. Pertama, meningkatkan traksi. Dengan meredam guncangan dan mengurangi pergerakan berlebih pada suspensi, shock absorber menjaga kontak stabil antara ban dan permukaan jalan yang meningkatkan traksi, terutama saat melintasi jalan tidak rata atau bermanuver. Kedua, membantu menjaga kendali dan stabilitas kendaraan saat melewati tikungan, mencegah bouncing atau pergerakan tidak terkendali yang dapat mengganggu keseimbangan kendaraan. Jika smart driver mengurangi beban dan tekanan pada komponen suspensi lainnya, shock absorber akan memperpanjang umur suspensi dan komponen terkait, seperti per atau lengan kendali. Secara keseluruhan, shock absorber sangat penting untuk kenyamanan, keamanan, dan kinerja kendaraan. Nah, seperti yang ada di judul video kita, kali ini kita akan membahas tentang shock absorber yang macet pada Suzuki R3. Memangnya terkenal apa sih mobil ini? Apakah performa komponen kaki-kakinya, khususnya shock absorber, layak jadi juara? Suzuki R3 MPV praktis yang pertama kali diproduksi tahun 2012 hadir dengan pilihan mesin bensin 1.4 liter, 1.5 liter, dan diesel di beberapa wilayah. Mobil ini juga berhasil meraih beberapa penghargaan bergengsi seperti Indonesia Car of the Year 2016 sebagai Best Small MPV dan Best MPV di IIMS 2018. Ketika smart driver menghadapi masalah shock absorber macet, penting untuk mengetahui penyebab utamanya. Memahami ini membantu dalam perbaikan tepat dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem suspensi. Nah, sekarang apa penyebab macetnya shock absorber? Oli shock absorber berperan penting sebagai pelumas dan kebocoran oli bisa diatasi dengan menyuntikkan oli kembali. Namun sebelum itu, identifikasi penyebab kebocoran seperti seal yang rusak yang harus segera diganti. Selain itu, performa shock absorber yang menurun seiring terasa saat berkendara dengan suara jeduk-jeduk atau guncangan mirip naik perahu. Ini menunjukkan daya redam kejut menurun. Masalah serius lainnya adalah shock absorber amblas akibat beban berlebih, yang seringkali hanya bisa diselesaikan dengan pergantian. Hello everyone and welcome! In this video I've teamed up with Monroe. Go on do-it-yourselfers. Today we're going to talk about what are the symptoms and also how you can diagnose a bad strut. Cars is going to be on the rear of your vehicle and not as part of one unit with your spring assembly. Well, if your shocks are worn out. Supaya makin waspada, catat dulu beberapa cara untuk mendeteksi shock absorber yang mulai rentan menghadapi masalah. Pertama, smart driver dapat memeriksa apakah mobil tampak seimbang atau justru miring saat diparkir di permukaan yang rata. Caranya adalah dengan memperhatikan salah satu sisi terlihat lebih tinggi daripada sisi lainnya. Selain itu, periksa jarak antara ban dan spakbor saat mobil berada di tempat yang rata. Jika mengalami masalah,
maka akan terlihat bahwa jarak antara roda tidak sama. Kerusakan pada shock absorber seringkali terjadi di bagian kiri mobil, terutama karena mobil sering mengalami guncangan hebat akibat kondisi jalan yang tidak rata. Karena sering melintasi lajur kiri, maka shock absorber di sisi kiri akan lebih rentan mengalami kerusakan. Ini nih yang paling penting, tapi sering sekali disepelekan. Pastikan bahwa cairan shock absorber dalam kondisi baik dan tidak mengalami penurunan volume secara signifikan. Kebocoran cairan dapat menyebabkan shock absorber tidak berfungsi dengan optimal. Setelah kita sudah mengungkap penyebab pada shock absorber yang macet, bahkan hingga cara mendeteksi masalahnya, kira-kira ada nggak sih tips untuk mencegah masalah ini? Shock absorber yang optimal bisa semua driver dapatkan jika rutin melakukan pengecekan atau perbaikan sebelum masalahnya semakin besar. Karena jika masalahnya sudah kemana-mana, jelas pusingnya bukan main. Untuk memastikan shock absorber Suzuki R3 Anda tetap berfungsi baik dan awet, ada beberapa langkah penting yang bisa semua driver lakukan. Pertama, rutin memeriksa kondisi shock absorber untuk mendeteksi kebocoran atau kerusakan lebih awal. Menjaga kualitas jalan yang dilalui juga membantu, seperti menghindari jalan bergelombang dan mengurangi kecepatan saat melewati rintangan untuk meminimalisir kerusakan pada shock absorber. Kedua, pastikan beban kendaraan tidak melebihi kapasitas yang dianjurkan, karena beban berlebih mempercepat keausan shock absorber. Jangan lupa memeriksa dan mengganti komponen suspensi lainnya secara berkala, serta menggunakan komponen berkualitas saat mengganti shock absorber. Nah, ini yang terakhir nih. Perhatikan gejala-gejala aneh seperti ketidakstabilan atau suara tidak biasa yang bisa menandakan shock absorber perlu diperiksa. Dengan mengikuti tips ini, semua driver dapat memperpanjang umur shock absorber, menghindari masalah, dan menjaga performa Suzuki R3 Anda tetap optimal. Itu dia pembahasan di video kali ini tentang masalah shock absorber yang bermasalah hingga macet di Suzuki R3. Apakah semua driver punya masalah yang serupa? Atau punya masalah komponen kaki lainnya yang ingin kita bahas di episode Autopaham berikutnya? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, subscribe official YouTube Jenderal Kaki. Sampai jumpa di video selanjutnya.